Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah di kelas geografi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengertian dan ruang lingkup geografi ya. Kemudian nanti kita juga akan membahas tentang aspek geografi serta ilmu yang menunjang dalam pembelajaran geografi. Nah, sebelum kita memulai, Ustazah bacakan dulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik atau siswa kalian ya dapat menjelaskan pengetahuan dasar geografi secara tepat melalui pendekatan saintifik menggunakan model discovery learning dan metode tanya jawab serta diskusi. Peserta didik dapat mengamati fenomena geosfer, kemudian mendiskusikan bersama dengan teman sekelompok, kemudian menentukan pendekatan apa yang sesuai untuk fenomena tersebut. Diharapkan siswa mampu berpikir HOTS atau High Order Thinking Skill dalam pembelajaran. Setelah belajar pengetahuan dasar geografi, siswa dapat lebih mencintai lingkungan sekitar dengan lebih bijaksana. Demikian tujuan pembelajaran kita. Kita langsung masuk ke materi ya. Jadi dulu kalian belajar geografi di SMP itu di mata pelajaran IPS terpadu ya kan. Nah, di SMA ini geografi menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Kalian pasti bertanya, apa sih geografi itu gitu ya. Sebenarnya pakar-pakar itu telah mendefinisikan geografi ya. Tapi Ustazah paling suka menjelaskan definisi geografi itu dari hasil seminar lokakarya geografi ya. Di sekitar tahun 80-an seminarnya. Jadi di seminar tersebut geografi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Nah, apa sih fenomena geosfer itu? Ini istilah baru ya bagi kalian. Nanti Ustazah akan menjelaskan tentang fenomena geosfer di slide yang selanjutnya. Uh, kita tahu ya, dulu ilmuwan kita sangat luar biasa menemukan sesuatu. Nah, salah satunya adalah di bidang geografi. Nah, Ustazah akan menjelaskan ada dua ilmuwan muslim dalam bidang geografi yang sangat terkenal. Yang pertama, beliau di gambar ya, beliau adalah Al-Batani. Nah, Al-Batani ini dia menciptakan alat ukur garis lintang dan bujur pada bumi globe. Kemudian beliau menerangkan bumi berputar pada porosnya. Nah, ini pasti berlandaskan pada Al-Quran ya. Di Al-Quran kan juga menerangkan bahwa bumi ini berputar pada porosnya. Kemudian beliau mengukur keliling bumi. Lalu beliau mengukur jarak bumi dan matahari. Ilmuwan selanjutnya ini adalah Al-Khawarizm. Ya, beliau merevisi ilmu geografinya Ptolemeus gitu ya. Nah, dari sini ya, ini pasti menambah pengetahuan bagi kalian gitu ya. Oh ternyata dulu ilmuwan muslim itu juga ada yang meneliti tentang geografi begitu. Kemudian next ya, biar jadi Al-Khawarizm dan Al-Batani selanjutnya, kita masuk ke materi tentang ruang lingkup geografi. Jadi geografi itu meliputi apa saja sih nanti kita belajarnya. Yang pertama adalah tentang kehidupan di muka bumi gitu ya. Pokoknya seluruh kehidupan di muka bumi kita akan mempelajarinya dalam konteks keruangan. Kemudian berbagai kejadian alam atau fenomena alam. Macam-macam ya nanti ya. Kemudian yang ketiga adalah interaksi manusia dengan lingkungannya. Nah, yang di awal-awal tadi ya, di definisi geografi, Ustazah menyebutkan tentang fenomena geosfer. Lalu apa sih fenomena geosfer itu? Fenomena geosfer ini adalah pengetahuan mengenai kehidupan di muka bumi dan kejadian alam. Jadi pokoknya yang terjadi, kejadian alam yang terjadi di permukaan bumi itu disebut dengan fenomena geosfer. Nah, ini misalnya ya, ada gunung meletus. Nah, gunung meletus merupakan contoh dari fenomena geosfer gitu. Kemudian ada lagi ini tentang tsunami. Nah, tsunami ini adalah salah satu contoh juga dari fenomena geosfer. Banyak sebenarnya ya, banjir itu fenomena geosfer. Kemudian apa namanya, orang mengungsi karena banjir. Nah, itu juga fenomena geosfer. Kemudian ada badai. Itu fenomena geosfer. Pokoknya
semua kejadian yang ada di permukaan bumi itu dinamakan fenomena geosfer. Selanjutnya adalah aspek geografi. Nah, aspek geografi ini ada dua ya, yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Aspek fisik itu terdiri dari atmosfer, biosfer, litosfer, dan hidrosfer. Aspek sosial itu terdiri dari antroposfer. Nah, ini Ustazah jelaskan satu-satu ya. Yang pertama, aspek atmosfer tadi ya. Atmosfer itu adalah apa namanya? Lapisan di bumi, lapisan udara yang ada di bumi itu adalah atmosfer. Nanti di atmosfer ini salah satunya adalah belajar tentang cuaca ya, ada awan, ada hujan, ada pelangi, petir dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah biosfer. Nah, biosfer ini adalah lapisan yang mempelajari tentang kehidupan yang ada di bumi, termasuk hewan, tumbuhan, gitu. Kemudian hidrosfer. Hidrosfer ini adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi, baik air yang ada di permukaan maupun yang ada di bawah permukaan. Misalnya laut, danau, dan lain sebagainya. Kemudian litosfer. Litosfer ini mempelajari tentang lapisan kerak bumi, ya, termasuk batuan, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah antroposfer tadi ya. Antroposfer itu lapisan manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya, nah ketika kita belajar tentang geografi, kita tidak bisa berdiri sendiri ya, belajar geografi dengan berdiri sendiri. Tidak bisa. Nah, oleh karena itu butuh ilmu penunjang geografi. Ada banyak sekali ya ternyata yang kita butuhkan, ilmu yang kita butuhkan untuk belajar geografi ini. Ini salah satu contohnya ya, yaitu tentang geologi. Geologi itu ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Kemudian ada meteorologi dan klimatologi. Meteorologi itu ilmu yang mempelajari tentang cuaca, sedangkan klimatologi ilmu yang mempelajari tentang iklim. Selanjutnya demografi ya. Demografi ini belajar tentang kependudukan ya, mulai dari kelahiran, kematian, migrasi gitu ya. Selanjutnya adalah geomorfologi. Geomorfologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk muka bumi. Misalnya ada gunung, lembah, ada laut, seperti itu. Selanjutnya biogeografi. Biogeografi ini ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan dan hewan dalam konteks keruangan. Selanjutnya ini apa namanya, astronomi. Jadi nanti kita juga perlu astronomi juga ya. Astronomi itu ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit. Nah, selanjutnya dan yang paling penting, kita juga butuh ilmu kartografi. Kartografi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang peta. Karena produknya geografi ini adalah peta. Jadi nanti ya di bab selanjutnya kalian akan belajar tentang pengetahuan dasar pemetaan. Nah, sekian ya video kita kali ini. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di diskusi ya, diskologi. Tulis saja di situ pertanyaannya apa, nanti kita bahas bersama. Sekian video Ustazah kali ini. Ustazah ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan menyimak dengan baik. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.